Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hulaipi, mahasiswa Teknik Komputer semester 1. Saya dari kelas TK1D dengan NIM 250604039. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu membuat aplikasi catatan harian menggunakan bahasa pemrograman C. Program ini memiliki beberapa fitur, yaitu membuat catatan, membaca catatan, lihat daftar catatan, menghapus, dan mencetak catatan ke dalam bentuk file. Selain fungsi tersebut, saya juga menambahkan satu fungsi, yaitu fungsi login ke dalam program ini. Aplikasi ini bukan sekedar input teks biasa, namun aplikasi ini juga mengimplementasikan beberapa konsep penting, yaitu dynamic memory allocation, struct, dan file handling, agar catatan atau file yang kita buat tersebut tidak hilang, namun disimpan secara permanen di dalam hard disk. Tujuan membuat aplikasi ini selain memenuhi tugas mata kuliah pemrograman dasar, di sini juga kita belajar tentang implementasikan konsep-konsep dasar dari bahasa C, mulai dari struktur data, array, hingga file handling. Baik, sebelum masuk ke kodenya, mari kita lihat cara aplikasi ini berjalan atau bekerja. Pertama, di sini aplikasi akan meminta user untuk memasukkan username dan password yang benar. Seperti misal saya menggunakan di sini. Setelah username dan passwordnya benar, maka di sini akan cetak login berhasil. Lalu aplikasi akan langsung menuju menu utama dari program yang telah kita buat. Seperti di sini ada tulis catatan, baca catatan, cari catatan, daftar catatan, edit catatan, hapus catatan, dan keluar. Saat aplikasi dijalankan, aplikasi atau program ini akan membuat suatu file eksternal yang bernama output. Di output ini adalah wadah tempat menyimpan file atau catatan kita yang berbentuk txt. Dia akan tersimpan di sini secara permanen dan tidak akan hilang karena program ini menggunakan sistem file handling, yang dimana file handling tersebut untuk menyimpan file secara permanen dan tidak akan terhapus atau hilang. Baik, langsung saja ke kodenya. Sini pada bagian awal itu pada baris 8 hingga ke 12. Sini adalah header dari program ini, dan di sini terdapat beberapa library yang saya pasang. Di antaranya di sini ada input time.h untuk optimasi waktu secara otomatis, dan di sini ada direct.h yaitu fungsinya untuk membuat file yang tadi agar langsung membuat file secara otomatis di dalam operasi sistem yang kita gunakan. Lalu selanjutnya pada bagian kedua di sini baris ke-14 hingga ke-17 ada beberapa variabel yang saya gunakan untuk menentukan batas maksimum dari program ini. Pertama, batas maksimum catatan yang akan disimpan. Lalu di sini ada batas dari judulnya. Lalu di sini isi dari catatan, lalu nama dari file catatan tersebut. Selanjutnya di sini ada struktur data, yang dimana kalau kita ibaratkan struktur data ini seperti sebuah KTP, yang di dalam KTP itu terdapat nama, alamat, dan lain-lain. Begitupun dengan program yang kita buat, yang dimana catatan tersebut memiliki judul, isi, nama file, dan tanggal atau waktu kapan kita membuat atau mengedit file tersebut.
Di sini ada variabel global yang untuk memberitahu sistem berapa banyak atau berapa jumlah catatan saat ini. Karena belum ada catatan, di sini 0. Lalu baris ke-30 sampai ke 42 ini adalah deklarasi fungsi utama yang kita gunakan pada program ini, seperti menu, login, membuat, dan mencari list atau daftar catatan, dan lain-lain. Lanjut pada bagian body dari program. Sini ada satu baris penting menurut saya. Sini ada malloc, yang dimana tempat untuk menyimpan data dari program tersebut. Kenapa kita tidak menggunakan array saat menyimpan catatan? Karena dengan malloc kita bisa memesan tempat di memory heap. Ini jauh lebih fleksibel digunakan untuk program yang mengelola banyak data sekaligus. Misal contoh, kita memesan 100 data untuk catatan yang akan disimpan. Lalu di sini ada suatu percabangan yang dimana saya menggunakan switch karena kasus pada percabangan ini lumayan banyak, yaitu ada 7 percabangan. Lalu di sini ada baris ke-103. Di sini ada tampilan menu utama yang saya tunjukkan di awal. Di sini pada tampilan menu tersebut berisi seperti tadi, ada tulisan baca, cari, daftar, edit, dan hapus, lalu keluar dari program tersebut. Lalu di sini ada fungsi login, yang dimana saat aplikasi berjalan, program akan meminta user untuk memasukkan password dan kata sandi yang benar. Dan program tersebut akan berulang hingga 3 kali jika user salah memasukkan password atau username. Jika ketiga kali pun user salah memasukkannya, maka program akan terhenti otomatis. Baik, selanjutnya kita akan membedah beberapa fitur penting seperti menulis, daftar, menghapus, dan menyimpan catatan dari sebuah program ini. Pertama, di sini ada write note, fungsi di mana untuk kita mencatat catatan. Di sini saya menggunakan fgets, bukan scanf. Kenapa? Karena scanf itu tidak bisa membaca spasi. Ketika ada spasi yang dimasukkan oleh user, maka program akan terhenti secara langsung. Berbeda dengan fgets, di sini fgets bisa membaca spasi, yaitu menjadi satu kata dan lebih. Di sini saya menggunakan strcspn, yang dimana ini berfungsi untuk membaca enter yang dimasukkan oleh user. Nah, lalu pada bagian di sini search note atau cari catatan. Sini sama, saya menggunakan fget juga. Lalu di sini saya menggunakan str yang dimana jika kita memasukkan kata kunci dari judul catatan tersebut, maka program akan otomatis mencari catatan yang sama. Misal kita menaruh catatan bernama kuliah, lalu kita memasukkannya ke bagian cari catatan menggunakan judul kuliah, maka program otomatis akan menampilkan catatan yang berjudul kuliah tersebut. Lalu di sini pada bagian save notes.
Sini saya menggunakan fwrite untuk membuat file atau output yang berada dalam sini ya, file eksternal tersebut sini. Contohnya seperti ini. Sini kita langsung masukkan username dan password. Jika kita memilih nomor 1, program otomatis akan langsung meminta user untuk membuat judul dan isi dari catatan yang kita ingin. Misal di sini judulnya kampus, lalu sini isinya seperti ini. Di sini saya teman-teman lihat pada output, di bagian output sini ada dua tipe output. Pertama, sini ada yang formatnya itu teks, yaitu ini adalah file yang paling mudah dibaca oleh manusia, atau data yang paling mudah dibaca oleh manusia. Lalu di sini ada index.dat. Di sini adalah program biner. Mengapa kita menggunakan program biner? Karena program tersebut yang dimana itu adalah paling mudah dibaca oleh komputer. Lalu di sini kita akan delete untuk menghapus catatan. Di sini di sini menurut saya itu lumayan kompleks logikanya, karena kita akan meminta program untuk menghapus catatan secara berurutan. Misal ada 3 catatan dan kita akan menghapus catatan nomor 2, yang dimana catatan nomor 3 tersebut akan bergeser menuju ke posisi catatan nomor 2. Baik, sebagai kesimpulan dari program yang saya jelaskan di video kali ini, melalui proyek ini kita bisa melihat sebuah data hidup di dalam program, mulai dari input pada user, lalu dikelola di dalam RAM, hingga berakhir diarsipkan di dalam sebuah hard disk menggunakan file handling. Tantangan terbesar yang saya temukan pada program ini bukan tentang menulis kode, tetapi tentang menjaga konsistensi dari kode tersebut, terutama pada fungsi delete atau hapus, yang dimana fungsi tersebut memerlukan logika yang lumayan kompleks, seperti shifting data agar tetap menjaga data tersebut tertata dengan rapi. Dengan mengerjakan proyek ini memberi saya perspektif baru bahwa aplikasi-aplikasi besar yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ternyata memiliki fondasi file management yang sangat kompleks dan sangat terstruktur. Di proyek ini juga saya masih sadar karena banyak kesalahan, dan proyek ini bisa dikembangkan sangat-sangat jauh lebih matang daripada yang saya kerjakan. Dikarenakan itu saya dengan besar hati menerima saran dan kritik. Demikian penjelasan
dari saya mengenai tugas proyek praktikum kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan gambaran baru bagi teman-teman mengenai fleksibilitas bahasa C. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya Muhammad Hulaipi pamit undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.